Nggak tahu ini akhir-akhir ini di tempat saya itu sinyalnya kok agak kurang bagus ya. Baik, yang kemarin itu sudah saya kirimkan di grup WA untuk, persamaan mencari koefisien prediktor. Ada kebingungan nggak untuk, persamaan-persamaan ini dalam pengoperasiannya? Iya Ibu, agak sedikit Ada, bingung, Ibu masih bingung ya, Bu. terutama yang Masih eliminasi. bingung? Ya, kita mau tidak mau memang melakukan eliminasi. Kalau tidak melakukan eliminasi, ini nanti nggak ketemu, gitu ya. Ini mau diterangkan mulai dari mencari A1, A2, A3, atau mulai dari mana? Iya, Ibu. Boleh Ibu. Dari A1, A1, A2, A3. A2, dan A3 ya. Baik, nanti sesudah saya menjelaskan 3 prediktor ini, saya akan kilas balik sebentar ke persamaan garis regresi ya. Jadi nanti saya akan terangkan ini dulu, terus saya akan balik ke sini. Ketika kita membuat grafik, grafiknya kan Y sama dengan A plus BX ya. A plus BX-nya atau di sini simbolnya apa ini? Sebentar. Oke, ini untuk persamaan garis prediktornya kalau A plus BX itu yang model linier ya. Ini juga sebetulnya model linier ya sama dengan AX plus K. K-nya itu konstan. Jadi tugas kita itu mencari A dan mencari nilai konstannya. Nah, dalam persamaan dalam uji regresi itu nanti kita mengenal ada yang namanya intercept sama slope ya, ketika itu digambarkan dalam bentuk grafik. Nah, itu kalau kita nanti mau melihat seberapa tinggi sih hasil di Y ketika X-nya itu sama dengan 0. Seperti itu. Kita secara visual akan melihat modelnya seperti apa begitu. Kemudian bagaimana kemiringan garis liniernya. Nah, garis linier kan kalau misalnya garisnya positif, itu kan semakin tinggi X, semakin tinggi Y, arahnya ke kanan atas, begitu ya. Nah, itu seberapa tinggi kemiringannya seperti itu atau lerengannya. Baik, sebelum itu kita ke persamaan ini dulu ya. Nah, ini untuk persamaan regresi 3 prediktor itu ini ya, Y sama dengan A1X1, A2X2 plus A3X3. Nah, K-nya di mana? K-nya itu nanti kita akan menemukan K. Ya, secara otomatis akan muncul nilai konstan dari hasil perhitungan kita yang didasarkan data empirik. Data yang ada di sini. Jadi K-nya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan konten data di sini. Tetapi ketika sudah dihitung K yang didasarkan nilai empirik, ketika kita mau memprediksikan tinggi besarnya Y, nilai K-nya itu tetap tidak berubah. Yang berubah adalah X1, X2, dan X3-nya. Nah, untuk mencari X1, X2, dan X3, kita ada 3 persamaan di sini. Ini ya persamaan pertama yang saya blok biru, A1, X1 kali sigma X1 ya. Ini sigma X1-nya nanti ketika di persamaan 2 ya tinggal diganti A2 X2 kemudian sigma X2 seperti itu ya. Sehingga kemudian ketika kita memasukkan ke jumlah produk
XY, ini kan jumlah produk XY yang X1Y ya. Jumlah produk untuk persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Persamaan 1 bentuknya demikian. Ya, ini rumusnya. Boleh nggak diubah-ubah gitu ya? Enggak, ini sudah masuk di persamaan kalau yang X1Y itu seperti ini ya. A1 sigma X kuadrat plus A2 sigma X1 X2 plus A2 sigma X1 A3 sigma X1 X3. Jadi kalian nanti tidak boleh sembarangan ya merubah-rubah ini. Ini sudah bakunya demikian. Nah, kemudian persamaan kedua, kemudian ada persamaan ketiga. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan angka-angka yang sudah diperoleh ini, ya, dari hasil penghitungan ini. Nah, kalau sigma X1Y itu segini, ya. Kemudian sigma X1 kuadratnya 35,6. A2 sigma X1 X2-nya ketemu sekian, ini ketemu sekian. Semuanya tinggal dimasuk-masukkan. Persamaan kedua juga demikian. Persamaan ketiga juga demikian. Oke, saya kira kalau sampai di sini semuanya bisa memahami ya. Karena di sini sifatnya baru memasuk-masukkan angka. Nah, sesudah itu kita kan ada yang akan dieliminasi di sini. Ya. Nah, kebetulan yang akan dieliminasi adalah A3-nya. Boleh nggak A1? Boleh. Tapi harus konsisten nanti di persamaan yang ini, persamaan 2 dan persamaan 1 dan persamaan 2 sama-sama yang dieliminasi adalah A1. Tetapi di sini kebetulan contohnya yang dieliminasi adalah A3. Nah, sehingga semuanya dibagi oleh angka yang ada di A3. Angka pengali di A3. Ya. Di sini ada 22,6. Sehingga persamaan ini dibagi 22,6. Ini masuk di sini. Sehingga 28,6 dibagi 22,6 sama dengan 1,265. Sama dengan 35,6 A1 dibagi 22,6 sama dengan 1,575 A1. Kemudian 24,8 A2 dibagi 22,6 ketemu 1,097 A2. Kemudian 22,6 A3 dibagi 22,6 maka tinggal A3 itu sendiri. Oke. Kemudian yang kedua, nah ini agar diperoleh A3-nya tuh bulat 1 gitu ya. Maka dibagi 15,8. Ini komponen di pengali A3. Kan A3-nya 15,8 A3. Sehingga ini dibagi 15,8. Nah, ini kan dari persamaan kedua. Kita masukkan ke sini biar kita ingat 1, 2 ini kita kasih tanda. Ya, kita jangan dihilangkan dulu. Kadang kan kita lupa ya. Kadang juga kalau ngitung di kalkulator, dari kalkulator pindah ke kertas, kadang ada keliru juga gitu ya. Nah, kita biar tidak lupa seperti ini. Ya, jadi 22,8 dibagi 15,8 jatuhnya 1,443. Seperti itu sama seperti di persamaan 1. Kemudian dikurangi agar hilang nih, tereliminasi A3-nya. Sehingga di sini ketemu 1,265 dikurangi 1,443 sama dengan minus 0,178.
Nah, kemudian ini biar rotok lurus sama atasnya. Kemudian 1,575 dikurangi 1,570 0,55 0,005A1 ketemunya ini. Ini menjadi persamaan yang keempat. Ini persamaan 4 ya. Karena kita 3 sudah ada di sini. Nah, kemudian kita butuh komponen seperti ini lagi. Kita operasikan nih antara 2 dan 3. Persamaan 2 ini sama dengan persamaan 2 ini. Ya. Persamaan 3 ini saya copy dari atas ini. Kemudian ya agar kita bisa mengeliminasi A3 karena kan kalau yang di 2 A3-nya sudah 1. Agar kita bisa mengeliminasi yang A3, kita bagi menjadi 19,6. Karena pengali A3-nya ada 19,6. Maka jadilah persamaan ketiga seperti ini. Ya, 0,949 sama dengan 1,153A1 plus 0,806A2 plus A3. Kita kurangi sehingga A3-nya hilang. Jadinya tinggal 0,494. Nah, ini agak kalau apa ya, kalau kurang teliti ini bisa keliru angkanya ya, hampir sama tuh yang atas 949 bawahnya 494. Kalau dulu ya mahasiswa ketika belum pandemi itu kan ujiannya di ruangan gitu ya, di kelas. Karena waktunya memang kan 100 menit gitu. Guru pindah-pindah angka, keliruannya itu di situ. Mereka paham kok cara menghitungnya. Kelirunya itu di angkanya gitu ya. Baik, ini minus ya dikurangi hasilnya seperti ini. 0,494 sama dengan 0,417A1 plus 0,485A2. Ini jadi persamaan 5. Nah, di persamaan 4 dan persamaan 5 itu yang mau dieliminasi A2. Boleh nggak A1? Boleh. Tetapi kebetulan di contoh ini A2. Sehingga A2-nya itu dibagi 0,194. Sesuai dengan angka pengali di A2. Di sini untuk persamaan 5, ya, itu dibagi oleh pengalinya 0,485 yang punyanya A2. Sehingga jadi seperti ini. Nah, jadi begini ya, kita mau menghilangkan A2. Ini kan jadinya A2-nya 1 semua, yang atas minus 1, yang bawah plus 1. Nah, kenapa kemudian di sini tandanya plus, bukan minus. Nah, kalau plus A2 plus minus A2 plus A2 kan jadi 0. Tetapi kalau ini minus, ya berarti minus A2 dikurangi minus dikurangi plusnya A2. Sehingga tandanya menjadi minus di sini. Sehingga nanti jadinya minus 2A2 ya, kalau di sini tandanya minus. Jadi di sini pakai tandanya plus. Sehingga jadinya seperti ini. 0,101 sama dengan 0,886 A1. Maka A1 sama dengan 0,101 per 0,886. Ketemu A1-nya 0,114. Nah, kita sudah ketemu A1. Kita cari A2. Boleh nggak di persamaan 5? Boleh.
Boleh nggak di persamaan 4? Boleh. Hanya saja di sini yang dicontohkan pakai persamaan yang keempat. Yang ini. Pakai yang ini, di-copy ke sini. Boleh nggak pakai yang kelima? Boleh. Ya, silakan. Nah, ini kebetulan contohnya pakai ini. Ketemulah A2-nya 0,923. Sampai di sini bisa mencerna? Halo? Bisa, Ibu. Bisa ya? Sudah nggak bingung lagi? Sudah, Ibu. Udah paham ya? Baik, kalau sudah paham. Ibu, izin Oh bertanya. ya, silakan. Ini siapa nih yang tanya? Berarti Syahira. Syahira, Ibu. Ya, Berarti silakan. bebas ya, Ibu. Bebas ya, Ibu. Mau dieliminasi yang mana dulu, dicari A1, A2-nya mana dulu, terserah ya, Ibu. Pokoknya nanti ketemu endingnya A1, A2, A3 itu ketemu semua. Iya, endingnya A1, A2, A3 ketemu semua. Dan yang perlu diingat di sini kita harus konsisten. Ya, konsistennya ketika kita mau mengoperasikan 1, 2, ya persamaan 1, 2 kita mau A2 dulu yang dieliminasi, ya berarti tinggal dibaginya, ya dibagi komponen yang punya A2, 24,8. Yang persamaan keduanya dibaginya 20,4, seperti itu. Paham ya, Syahira? Ibu, terima kasih. Ya, nanti kita mencari persamaan 5-nya juga berarti A2-nya yang dieliminasi, seperti itu. Ya, berarti ini di sini sama 20,4, begitu ya. Baik, kemudian A3-nya. Nah, kalau A1, A2 sudah ketemu, A3 mau pakai persamaan mana saja boleh ya. Tapi di sini dicobakan menggunakan persamaan 1. Ini 28,6, ini pakai yang persamaan pertama kali sebelum diubah-ubah ya. Sebelum ada transformasi ini. Sehingga ini 28,6 sama dengan 35,6 A1 plus 24,8 A2 plus 22,6 A3. Nah, sehingga ketemu segini di sini plus 22,6 A3. Ini masih ada komponen A3-nya. Sehingga ketika ini diubah ke sebelum sama dengan ya, ke sebelah kanan ini menjadi minus semua. Sehingga di sini A3-nya itu 1,652 kan didapat dari 28,6 dikurangi 4,058 dikurangi 22,980 ketemu 1,652 sehingga A3-nya 1,652 per 22,6 ini kok A3-nya. Oke, ini dikasih koma ya. A3-nya sama dengan 0,073. Baik. Kalau sudah ketemu A1, A2 dan A3, kita masukkan ke rumus korelasi ganda 3 prediktor R1, 2, 3, Y. Ya, semuanya ini ada di modul sudah. Ya, tinggal dimasukkan. Tadi kan kita belum bisa ngitung besaran korelasi gandanya untuk 3 prediktor karena A1, A2, A3 belum ketemu. Nah, sekarang sudah ketemu. Silakan nanti dimasukkan ke sini. Baik, kebetulan di sini korelasinya tinggi ya, 0,964. Nah, kalau sudah seperti ini, kita uji signifikansi. Kalau misalnya nilai F-nya
Kan kita berhenti sampai di sini aja. Tapi kalau F-nya signifikan, ya kita lanjut ke menghitung sumbangan efektif, sumbangan relatif, ya, efektivitas garis regresi, itu dihitung. Nah ini F-nya, F regresi, rumusnya saya kira semuanya sudah mencatat di pekan lalu ya, 2 pekan lalu ketika 2 prediktor. Nah ini tinggal dimasuk-masukkan. N itu jumlah subjek, M jumlah prediktornya 3, kemudian dikurang 1, per M dikali 1 minus R kuadrat. Ini belum dihitung ya di sini ya, F-nya. Nah, silahkan, ya belum dihitung. Silahkan kalian hitung F-nya, ketemunya berapa? Ini saya pakai cara manual ya, nggak pakai yang equation. Kayak gini aja biar cepet. Ini ya jadi jelek ya, nggak bagus. Baik, silahkan dihitung ketemunya berapa ini. Sudah ketemu? Sudah, Ibu. Sudah ya, baik. Kalau sudah ketemu, berapa nih hasilnya? Kalau saya ketemunya 26,287, Ibu. 26,287. Ada yang berbeda enggak? Saya, Ibu, ketemunya 26,169. 26,169. Siapa lagi nih? Ada yang berbeda lagi? Halo? Atau sama semua dua macam ini? Sama, Ibu, 26,169. 26,169. Coba kita cek sama-sama ya.
0,964 kuadrat itu 0,929. Harapan saya sama ya. Dikali 6 per 3 dikali 1 dikurangi 929. 0,071. 0,071. Ini 5,574 per 0,213. Sama sampai di sini? Sama Ibu. Dua enam, 169. Saya ngitungnya segini ketemunya. Coba mungkin yang 26,287 bisa dicek ulang ya. Ya Ibu, ada yang salah input angka ternyata saya. Baik ya. Nah, kadang kesalahan-kesalahan seperti itu jadinya fatal karena komanya kejauhan gitu ya. Walaupun ya kalau korelasi di nilai R gitu ya, R besar itu R ganda bisa ngaruhnya banyak ya karena eh, misalnya harusnya 0,964 jadinya 0,8 sekian karena selisihnya kan 0,287 ke 0,169 itu besar ya. 0,1 sendiri, 0,1 lebih. Itu bisa jadi ketika ngitung untuk di sini itu yang mestinya ketemu 0,964 jadinya 0,8 sekian. Nah, itu nanti ngaruhnya besar ke sini. Kalau sudah sampai di F selisih 0,1 mungkin tidak terlalu ngaruh ya ketika angka depannya itu besar, tetapi kalau ketika angka depannya kecil itu juga ngaruh yang mestinya misalnya tidak signifikan menjadi signifikan. Baik, nanti lebih hati-hati lagi ya ketika menghitung. Kemudian kita mencari dB, derajat bebas. Derajat bebas itu N dikurangi M dikurangi L. Ya, ini tuh N dikurangi M dikurangi L dikurangi 1. Kemudian ke samping itu banyaknya prediktor. Jadi dB-nya 6, kemudian ke samping itu sama dengan M. M itu banyaknya prediktor. Sehingga kita melihat di tabel F, silahkan semuanya lihat tabel F, ke bawah 6, ke samping 3. Ketemu berapa ini di tabel F? Ke bawah 6, ke samping 3. Ketika 5%. Halo, semuanya siap dengan tabel F? Yang 5% Ya, Ibu. 4,76 Ibu. 4,76. Ya. Yang berapa persen? 5%. Oke. 4,76. Kalau yang F 1%. 9,78. 9,78. 9,78. Baik.
Semuanya sudah bisa melihat ke tabel ya, sudah bisa baca tabel. Nah, kalau seperti ini berarti F hitung itu lebih besar dari F tabel. Kalau F hitung lebih besar dari F tabel, itu berarti signifikan. Untuk semuanya ya, R ketika R product moment, hasil yang kita hitung daripada R tabel lebih besar gitu ya, maka R-nya signifikan. Ketika lebih besar dari F tabel, dari yang kita hitung, itu ya berarti signifikan. Nah, ini kita tidak melihat pakai ini ya, karena memang tidak ada tabel R ganda. Ini pakainya tabel R product moment yang pakai DB. Saja untuk memudahkan kalian, karena kalian habis belajar ANAFA dan regresi itu ada mencari nilai F-nya yang itu sama dengan ketika kita melihat tabel ya, tabel ANAFA, tabel F, maka kita gunakan ini saja ya. Silakan untuk signifikansinya pakai ini. Sehingga kesimpulannya ada korelasi yang sangat meyakinkan atau sangat signifikan ya ketika di R1% ya antara intelijensi, bakat, dan minat dengan prestasi. Atau prestasi seseorang dapat diungkap atau diprediksi melalui perangkat intelijensi, bakat, dan minat. Ini kesimpulannya. Baik, kalau sudah menyimpulkan, kita membuat persamaan garis regresi. Ya, jadi yang memang agak lama itu kita menghitung di nilai A-nya agak lama dan kita harus hati-hati terhadap setiap angka di sini. Karena ketika A-nya itu terjadi selisih, nanti yang semestinya ketemunya 0,114 misalnya kebalik 0,441 itu bisa fatal di sini ya, fatal di nilai R-nya, fatal juga di nilai di angka persamaan garis regresinya. Jadi memang harus hati-hati di atas. Baik, ini persamaannya Y sama dengan A1X1 plus ini Y deviasi ya, Y kecil. Ini Y miring nih. Y deviasi. Bukan Y angka kasar. Y sama dengan A1X1, ini juga X deviasi. Ibu izin bertanya. Ya. Untuk nilai A-nya Silakan. itu selalu positif. Ya, Bu. Untuk nilai A-nya itu selalu positif ya, Bu ya, nggak mungkin negatif ya. Nilai A bisa negatif. Yang selalu positif itu nilai R ini. Nilai R ini selalu positif. Bergerak antara 0 sampai plus 1. Itu R ganda. Kalau R kecil, R product moment, ya korelasi product moment itu yang dua variabel, X dan Y itu bergerak antara minus 1 sampai plus 1. Jadi memungkinkan ada nilai minus. Tetapi kalau di R ganda, ya itu pasti positif. Untuk A, ini bisa negatif. Tidak selalu positif, ya. Jelas? Jelas, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Nah, rumusnya demikian, ya. Kemudian, sebagaimana kita ketahui, ketika Y deviasi itu diperoleh dari Y min Y bar. Di sini, Y-nya ya gede. Silahkan diedit di modul kalian, ya. Ini Y gede.
seperti itu terus ya kalau yang di sini. Baik. X1 min X1 bar, X2 min X2 bar, X3 min X3 bar. Nah, di sini sudah diketahui Y barnya 4,2, X barnya 4,2, A-nya sudah diketahui, kemudian A2-nya juga demikian, A3, X bar 2, X bar 3, tinggal dimasuk-masukkan. Ya, kemudian ini juga berhati-hati kalau tinggal masuk-masukkan itu di langkah yang kedua ini biasanya sih belum terjadi kesalahan. Nah, kadang mulai terjadi kesalahan angka, ya bukan karena kalian tidak bisa ngitung itu tidak, tetapi karena kalian kurang teliti, ya memasuk-masukkan di sini. Ini nanti jadi keliru, terus masuk ke sini, ini jadi keliru gitu ya. Jadi harus hati-hati di sini, harus teliti. Kemudian ketemulah persamaan garis regresinya demikian. 0,114x1 tambah 0,923x2 tambah 0,073x3 minus 1,828. 1,828 itu nilai konstan. Nilai konstannya minus ini di sini. Baik, kalau sudah kita mencari sumbangan relatif. Sumbangan relatif itu kalau X1 tambah X2 tambah X3 nantinya itu bakalan 100%. Yaitu namanya sumbangan relatif. Beda sama sumbangan efektif. Sumbangan efektif itu nanti dilihat dari EGR. Ya. Nah, sumbangan relatif, ini rumusnya untuk sumbangan relatif variabel yang pertama, demikian. Ini kemudian kita masukkan angkanya. Ini ketemu 12,705% setelah dimasukkan. Ini juga hati-hati ya ketika memasukkan angka-angka di sini. Jangan sampai keliru dari angka-angka di atas itu. Komponennya juga dilihat. Ya, apa saja yang terlibat di sini. Kemudian rumus untuk SR2 sehingga ketemu di sini 82,004%. Sebentar. 21, takutnya saya keliru. 21,0. Oke, betul ya. 0,82004 kali 100%. Jadinya 82,004. Baik, untuk SR3 kita bisa sih pakai rumus ini, tetapi bisa juga 100% dikurangi 82 ini dikurangi 12 ya. Nah, daripada masukkan ke sini, daripada keliru gitu ya. Tapi sebetulnya komponen bawah ini kan sama ya, yang membedakan angka di sini. Ini ya tinggal SR3. Kalau nggak mau ngitung kayak gitu ya. Sama ketika di dua prediktor, SR2, kalau SR1 udah ketemu tinggal 100% dikurangi SR1 untuk SR2-nya. Ini kalau 3 prediktor, kalau sudah ketemu SR1 dan SR2, dikurangi saja. Tadi
SR1 12,705 ya. Dikurangi SR1, kemudian dikurangi SR2. Sama aja. Dikurangi 12, berapa tadi? 705. Dikurangi 82,004. Nah, hasilnya sama ya, 5,291%. Ini kalian nggak usah banyak nyatet, langsung aja kalau sudah ketemu SR12, 3-nya seperti ini aja, itu lebih cepat. Baik, selanjutnya mencari efektivitas garis regresi. Ini rumus EGR-nya. Silahkan dicek ya, ini ada kekeliruan atau tidak, coba. Untuk EGR-nya ini. Azahra sudah selesai ngitungnya? Ngecek EGR-nya ini betul atau tidak angka-angkanya? Betul Ibu. Betul Ibu, sama. Betul ya? Hasilnya Iya, 4,911%. Iya. Baik, Muhtaromul sama atau tidak? Mungkin hanya berbeda di belakang komanya, Ibu. Di belakang komanya sini. Iya, betul, Ibu. Komanya jadi berapa? 4,913. 913. Baik. 25,6626 dibagi 27,6 ya. Di tempat saya ketemunya 0,9298. Sama Ibu, Berapa? 0,9298. 0,9298 ya. Dikali 100%. Nah, ini Muhtarom kok ketemu 4,91 juga, 4,913 dari mana? Sebentar Bu, ini saya memakai kalkulator yang saintifik sama kalkulator yang HP itu berbeda jauh Ibu. Kamu mengoperasikannya gimana? Sebentar Bu, ini ada yang kelewat mesti. Kelewat yang mana ini? Ya, kalkulator saintifik itu memudahkan. Ya, di HP pun modenya mode saintifik loh. Atau di tempatmu modenya mode
kalkulator bakul beras. Bukan Ibu. Ini tombolnya kecil-kecil di Scientific. Kecil-kecil pakai itu tuh. Jangan pakai jari, mungkin jarimu gede-gede banget ya. Iya, bener Ibu. Pakai pakai itu apa namanya itu? Yang pulpen untuk tunjuk-tunjuk di HP itu apa namanya? Iya Ibu, kemungkinan itu saya mencet satu tombol yang kepencet 2 Ibu. Jadinya Ya, kalau kita menghitungnya manual ya, malah kalau pakai kalkulator bakul beras itu bisa resiko kekeliruannya lebih kecil. Kalau ngitungnya baru model kayak gini ya. Karena kan tombolnya gede-gede, apalagi yang segede buku gitu loh, yang isinya cetak-cetak begitu. Nah ini 0,114 dikali 28,6, kemudian baru ditambahkan 0,923 dikali 22,8. Baru kemudian ditambahkan 0,073 dikali 18,6. Hasilnya 25,6626. Kemudian pembaginya tetap 27,6 dikali 100%. Sehingga yang ini keliru. Ya, ini jadinya 92,96%. Nah, kenapa kemudian ketika melihat angka ini EGR-nya itu kok 4,11 itu kita harus curiga, ya EGR-nya kok kecil sekali prosentasenya, begitu. Ketika kita melihat, kita boleh kok berasumsi ini bakalan besar nih. Ketika kita melihat nilai R di sini, ini R-nya besar loh, 0,964. Kemudian nilai F-nya juga besar, 26,169. Dan ini signifikan. Rasanya kok tidak mungkin ya, atau mungkin ada kekeliruan ngitung ya, ketika efektivitas dari garis regresi ini yang kita hitung ini kan persamaan garis regresi, efektivitasnya hanya sebesar 4%. Padahal angka-angka di atas itu besar-besar. Korelasi 0,9 itu korelasi yang tinggi, ya mendekati 1. Kemudian F26 itu juga nilai F yang besar. Sehingga rasanya kok ada yang janggal ketika efektivitas garis regresinya itu hanya sekian. Nah, nanti kalian akan bisa menangkap kejanggalan-kejanggalan angka itu dengan seiring kalian sering melakukan operasi hitung misalnya terkait analisis regresi, data-data yang kita hitung untuk analisis regresi. Semakin kita sering melihat model-model data, kemudian hasil-hasil hitungan, kita bisa punya kecurigaan, ya. Loh, kok bisa ya yang ini cuma segini gitu. Tapi kalau kita sudah sering melakukan itu, tapi kalau misalnya baru 1 kali, 2 kali biasanya dianggap bahwa itu benar memang segitu gitu ya. Makanya kadang ketika mahasiswa menghitung hasilnya sekian gitu ya, dia tidak ngecek ulang. Sama seperti misalnya hasil R. Padahal di kelas itu sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa R ini tidak mungkin lebih dari 1, maksimal 1, tetapi ketemu 3, sekian, mereka ya sudah dibiarkan begitu aja, kemudian dihitung sampai bawah. Dan dengan angka 3, sekian itu dianggap signifikan, gitu ya. Itu ya tidak begitu. Itu pasti salah ketika hasil R ini hasilnya ketemu minus atau ketemu di atas +1. Gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati dan ingat aturan-aturan itu. Ya, berarti saya salah ngitung nih kalau sudah seperti ini. Nah, kalau di sini bisa jadi memang EGR-nya hanya sekian, tetapi kalau misal EGR sekian, itu ya tadi nilai F-nya itu ya nggak sebesar itu. Kemungkinannya R gandanya juga nggak sebesar itu. Baik. Dilanjutkan dengan mencari sumbangan efektif, SE.
Nah, SE ini tergantung pada besaran EGR. Nah, ini rumus untuk SE, SE1, SE2, kemudian kalau sudah ketemu SE3, sudah ketemu SE2, SE3 itu tinggal EGR dikurangi SE1 dikurangi SE2. Nah, di sini EGR-nya masih muncul 4,911. Ops. Silahkan dihitung sesuai dengan EGR yang realnya tadi, ya, EGR yang ini. Silahkan dihitung sumbangan efektifnya, SE1-nya jadi berapa. Ini kan jadi agak kurang rasional ya. Sumbangan efektifnya 0, sekian gitu. Sok kecil sekali. Baik. Silakan dihitung poin ke-7. SE1 dan SE2. Butuh waktu berapa menit? 5 menit cukup? Oke, Muhtaromul tanya, patokan EGR bukan dilihat dari nilai F dan nilai R ganda itu bukan, tidak dari situ patokannya ya. Tetapi kita itu bisa mempertanyakan hitungan kita. EGR-nya kok kecil banget ya? Padahal F-nya itu besar, R-nya besar itu aja. Tetapi komponen F dan komponen R itu kan tidak masuk di situ. Ya, tidak ada komponen F, nilai F, tidak ada komponen R juga di sini dalam menghitung EGR. Jadi tidak jadi patokan, hanya saja kita boleh curiga ya ketika nilai F-nya besar signifikan, R-nya juga besar kan ya 9, sekian itu mendekati 1, kok EGR-nya kecil begitu. Curiga aja gitu. Tapi tidak jadikan patokan bahwa itu pasti nanti besar semua gitu. Ya, ukuran besar atau tidaknya di EGR ini kan menjadi relatif ya. Maksudnya, oh kalau di sini EGR-nya 50, sekian berarti salah dong ngitung EGR-nya. Karena di sininya misalnya di mana F-nya ketemu 20, R-nya ketemu 0,9. Enggak juga, mungkin betul EGR-nya itu 50%. Tetapi kalau kita tuh melihat angka EGR-nya kecil banget ya, ini kan kecil sekali, kita curiga. Ya, makanya kita patut curiga seperti itu. Tetapi bukan menjadi patokan melihat EGR itu dari dua komponen F maupun R, itu tidak. Tetapi kita curiga, karena sebetulnya angka-angka yang dioperasikan dalam EGR, kemudian dalam R, ya R ganda, itu kan sama-sama mengoperasikan X2, Y kuadrat, sigma X1, koefisien prediktor, seperti itu. Tetapi kok ketika di R itu bisa besar banget ya, 0,9 sekian, EGR-nya kok 4, sekian. Nah, itu kita patut curiga. Tetapi kan secara langsung kita tidak melihat EGR itu dari nilai F maupun dari nilai R. Karena dalam EGR itu tidak ada komponen hasil F maupun hasil R secara langsung dioperasikan. Begitu ya, Muhtarom. Baik Bu, terima kasih. Bu, izin bertanya Sama-sama. lagi. Ini Ya, yang silakan. mencari SE di modul kok cuman SE1, SE2 ya Ibu, SE3-nya nggak ada. Baik, sekarang coba dicek di modul rumusnya, sama ya, SE1, cuman bedanya yang atasnya. Silahkan dihitung dulu SE1 karena ini tampaknya keliru ya, karena ini masih pakai ini.
SE1, SE2 silakan dihitung dulu, nanti kita menghitung SE3 kalau sudah ketemu SE1 dan SE2-nya. 5 menit cukup untuk ngitung SE1, SE2? Cukup Ibu. Cukup ya. Ini saya matiin dulu mic-nya biar kalian bisa lebih konsentrasi.